Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dedi Rizaldi, NIM 2019-2397. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi ekonomi adalah prinsip di mana pemungutan pajak oleh negara tidak menimbulkan permasalahan lain dan harus mampu mencapai tujuan pemungutan pajak tanpa biaya yang besar yang mengakibatkan tujuan utama tidak tercapai. Prinsip ini menentukan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan jangan sampai biaya-biaya pemungutan lebih tinggi daripada pajak yang dikumpulkan. Selain itu, prinsip ini mengandung makna bahwa sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan, serta perkembangan kondisi perekonomian. Pelaksanaan sistem perpajakan oleh Fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu, dengan sasaran perolehan penerimaan pajak yang optimal. Karena sudah menjadi dasar dari perekonomian bahwa sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber yang terbatas. Tidak saja menyangkut barang dan jasa, tapi juga nilai-nilai tidak terwujud yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan, tanpa mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Prinsip efisiensi ekonomi yang baik dalam sistem perpajakan suatu ditandai dengan 1. Beban pajak yang dipikul oleh para wajib pajak tidak menghalang-halangi perkembangan perekonomian bangsa. 2. Beban pajak tidak menghambat produksi. 3. Beban pajak tidak mencegah investasi. 4. Proses pemungutan pajak tidak menghalangi proses kemajuan perekonomian masyarakat. 5. Sistem perpajakan mudah dilaksanakan. 6. Penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai. 7. Pembiayaan negara terjamin. 8. Sistem perpajakan fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.